Ada halnya, ada senjatanya. Jadi setiap sesuatu ada tersimpun di dalam 3 perkara ini. Ini tentang pelajaran sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wajib akal dah. Jangan ketuker. Jadi ada wajib syar'i, ada wajib akal. Kalau wajib syar'i dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Jadi kalau udah bicara wajib akal tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti artinya beda dengan wajib syar'i. Yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Jadi hukumnya wajib. Yaitu barangnya sifat yang tak dapat pada akal tiadanya. Contoh, Allah punya sifat kuasa, qudrat. Nggak mungkin Allah nggak punya. Jadi sifat itu pasti ada. Yang namanya wajib. Rasul punya sifat, utusan Allah itu punya sifat wajib fatonah, cerdas. Itu pasti cerdas. Nggak mungkin Rasul, utusan Allah itu nggak cerdas. Jadi jangan ente bilang nabi-nabi bodoh, jangan. Karena sifatnya wajib. Jadi zat dan sifatnya wajib. Kalau kita enggak. Allah itu zat dan sifatnya satu. Jadi wajib ada. Kalau kita enggak. Kita boleh pinter, boleh bodoh. Zat dan sifat berbeda. Kita terpisah nih, manusia ini makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali utusan Allah yang punya 4 sifat wajib. Kalau kita tidak punya wajib, kita nggak wajib pinter. Allah yang kasih kepintaran, caranya belajar, tapi nggak wajib Allah kasih kepintaran. Kita nggak wajib pintar. Dan kita sifat kepintaran ini biasanya nggak stabil. Ntar hilang. Kan begitu ya, ntar udah mulai umur 40, 50, orangnya lupaan, ilmu lupa semua, udah mulai pikun. Kita begitu. Dulu dia pinter banget sekolah, kan jadi bloon, kan gitu. Ya gitu gitu. Itu bedanya begitu. Jangan suka nyamain nama Nabi, sebab kita nggak punya sifat wajib cerdas. Atau belajar 50 tahun nggak paham satu halaman gitu kan. Karena nggak punya sifat wajib. Tapi kalau Allah wajib ada itu sifat, nggak boleh nggak ada, pasti ada. Nah, itu wajib. Namanya wajib akal, itu hukum wajib tentang sifat. Jadi barang yang tak dapat yaitu sifat yang tak dapat pada akal tiadanya. Nggak mungkin Allah nggak punya sifat ada wujud. Siapa yang nyiptain alam jagat raya ini? Fir'aun aja segitu ngaku Tuhan yang nggak pernah mengakui ciptaan alam jagat raya ini ciptaan Fir'aun, nggak pernah ada tuh ucapannya. Ucapannya cuman gue menjadi tuh, lu nggak ngakuin gue matiin gitu. Tapi nggak pernah mengklaim Fir'aun ini alam jagat raya ciptaan gue, enggak. Hanya Allah yang mengucapkan itu. Jadi wajib loh ya. Kemudian mustahil, yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Mustahil Allah nggak ada. Allah kuasa. Mustahil Allah lemah, nggak mungkin. Kalau Nabi, Siddiq, amanah, fatonah, tablik, itu sifat wajibnya. Yang nggak seperti itu berarti nggak ada. Kalau kita bisa aja. Sekarang Siddiq, besok khianat. Kan kita nih nggak punya sifat wajib. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau kita kaum sudra ya sudra aja, udah jangan aku kaum priayi gitu. Kalau bicara Rasul sama umatnya kan gitu. Iya emang udah jelas derajatnya beda pasti. Karena Rasul diberikan oleh Allah sifat wajib. Kalau kita enggak, ya alhamdulillah Allah kasih kita kecerdasan, bersyukur, ingat. Kalau mustahil yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya, maksudnya adanya sifat daripada lawanan yang wajib.
Kalau yang wajib ini paham, yang mustahil pasti paham. Jadi mustahil ini lawanan daripada sifat yang wajib. Kemudian jaiz, yakni harus. Harus bukan arti bahasa Indonesia musti, bukan. Ini bahasa tauhid berarti boleh. Boleh ada, boleh enggak. Yaitu barang yang sah pada akal adanya. Dan ini cuma ada di sifat Allah yang ke-21. Jadi cuma satu sifat Allah jaiz. Barang apa namanya? Yakni harus, yaitu barang yang sifat yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Kalau mustahil wajib itu 20. Wajibnya 20, lawanannya 20, berarti 40, satu jaiz. Tambahin 9 aqaid lagi jadi 50 aqaid. Jaiz ini harus boleh. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, Allah begitu. Jadi Allah kalau berbuat nggak bisa diintervensi. Allah nggak punya kewajiban orang yang rajin ibadah dimasukin surga. Biar paham. Dan Allah nggak punya kewajiban orang yang maksiat dulu di alam dunia dimasukin neraka. Tapi biasanya orang yang rajin ibadah itu masuk surga. Gitu. Tapi terserah Allah. Fi'lu kulli mungkin, Allah tidak bisa diintervensi. Terserah Allah. Makanya kalau doa jangan suka maksa-maksa. Gitu. Allah, kenapa gue dikasih susah? Itu. Kan gitu. Kata Allah, setan lu udah gue kasih hidup, masih ini gue kasih napas. Nggak, coba sekarang kalau dituntut nih, setiap nikmat mata ada tuntutan ibadahnya. Kemudian kita bisa menghirup napas yang enak, lega, nggak pakai pilek, ada tuntutan ibadahnya. Gigi yang komplit, nggak sakit gigi, makan enak, nggak sariawan, ada tuntutan ibadahnya, telinga segala macam, ada tuntutan ibadahnya. Bangkrut kita mah. Ibadah hari ini dengan nikmat yang kita terima, kalau hitung-hitungan untung rugi, bangkrut. Bener nggak? Pak, ini sembahyang mau 5 waktu. Satu sembahyang 5 menit, kali 5 berapa? 25 menit. 24 jam dikurangi 25 menit. Yang berarti yang 23 jam 45 menitnya kemana? Makan, lihat perempuan, macam-macam kan gitu ya. Yang ngibulin orang, yang ngandang orang, gitu. Enggak, ini hitung-hitungan aja kalau mau. Kita bangkrut hari ini, besok alokasi lagi dia bisa lihat, besok alokasi lagi dia bisa napas, besok dikasih lagi dia bisa jalan enak. Bininya nggak lari-lari, itu aja bininya kan gitu. Jadi maksudnya kagak kabur, hati susah juga bininya masih nemenin gitu. Berarti kan ada kenikmatan gitu. Dikasih lagi. Itu namanya pemberian Allah. Tapi Allah kalau udah berjanji, karena di zaman azali sudah tentukan asipulan lahir rezekinya dari mulai hidup, dilahirkan sampai mati, itu rezekinya 100 triliun. Allah kasih, hati dia maksiat juga. Allah tidak pernah menjilat ludah sendiri kayak kita. Kalau Allah mau tulis nih, si fulan lahir kemudian sampai mati, rezekinya di alam dunia 100 triliun. Mau maksiat kayak mau taat kan Allah kasih. Paham ya? Di dunia tuh jatah. Karena Allah kalau ngasih nggak pakai hitung-hitungan. Tapi di yaumul kiamat, ntar dulu ada yang ditaruh di tempat yang baik, apa yang di tempat jelek ini. Kita jadi padi apa jadi sekam, gitu aja. Kalau padi disimpan, habis digiling yang bersih, udah bersih disimpan di tempat yang baik. Kalau sekam kan dibakar, selesai. Buat bakar batu bata, buat bakarnya itu. Bebek. Jaiz tuh sifat jaiz. Makanya ibadah itu niatnya mencari ridhonya Allah. Hatta dimasukin ke dalam neraka kalau Allah ridho, itu apinya yang nggak bakalan ngebakar karena Allah ridho. Emang yang punya neraka siapa? Allah lah. Neraka itu makhluk Allah atau bukan? Kalau Allahnya ridho, neraka
makhluknya Allah takut sama yang punya. Jelas ya? Ada anjing galak nih, ada 4 gitu kan. Asal lewat gang gitu kita diuber-uber. Anjingnya itu uber-uber aja gitu kan. Ya kalah kita sama anjing. Datangin yang punyanya. Kandangin tuh anjingnya, kalau saya mau lewat biar bisa. Karena anjing nurut sama puanya yang butuhan. Sama tuannya dipanggil, asal kita lewat aman. Begitu caranya. Jadi minta sama Tuhan. Siapa yang nyiptain neraka? Siapa yang nyiptain iblis? Makanya bacanya a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi ente minta berlindung sama Allah daripada setan. Jangan nanti bacain wirid. Karena mempan. Dia paling duluan surga. Ya mintanya sama yang punya setan. Yang punya setan siapa? Allah. Nah, itu jangan salah. Manusia punya siapa nih? Allah. Gimana cara naklukin manusia? Iya. Nah, itu. Tapi hablum minanasnya ada ilmunya kan? Ada. Tahu. Getaran hatinya minta sama Allah. gitu cara. Ente busa-busa ngomong orang nurut ya. Gitu kan. Itu kalau mau naklukin perempuan gitu. Jangan terkawin lagi. Nah, emang siapa? Yang punya hati manusia perempuan siapa? Allah. Nah, hati ente benerin dulu baru dia ngikut. Iya. Rusak aku dulu. Iya. Biasa tuh. Karena Allah nggak wajib kita berbuat ini kemudian dapat hasilnya itu nggak wajib Allah kasih. Itu namanya sifat jais. Kalau sifat jais ini perlu akal dipikirin nih, harus dalam mikirinnya. Fi'lu kulli mungkin, boleh aja Allah berbuat terhadap kita boleh nggak? Kan Allah nggak wajib ciptain kita kan. Dan Allah nggak wajib pula ciptain kita jadi manusia. Kan beruntung banget kita ciptain jadi manusia. Coba kalau jadi babi. Begitu. Udahlah haram gitu kan. Iya maksudnya begitu. Harus begitu. Dikasih akal. Untung bukan jadi kebo. Jadi manusia dikasih Nah, makanya jangan berkelakuan seperti makan, tidur. Begitu. Kita kan. Itu orang cerdas begitu namanya. Kalau ente mau disamain sama binatang ya berkelakuannya seperti binatang. Apa yang binatang lakukan? Makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur. Jadi beribadah cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena jais tadi itu godaan setan tingkat ke-7 nih kalau jais nih. Karena Allah tidak punya kewajiban memasukkan surga kepada orang yang ahli ibadah. Karena ukurannya bukan ibadah masuk surga itu, tapi anugerah daripada Allah. Kalau Allah ridho pasti dapat anugerah. Perempuan kalau udah ridho sama kita, nih contoh. Hati belum jadi murid, kita suruh buka baju. Iya benar tuh. Bener ya? Itu isi dompetnya bisa dikeluarin buat ente. Kalau dia udah ridho mak. Tapi jangan begitu besok. Ini mah contoh doang, contoh. Udah kebiasaan. Nah, kan muka-muka Don Juan tukang ngeraih perempuan. Gitu. Pembiangnya udah tau malu. Ya deh. Iya. Jadi hukum akli itu. Ilmu dorori, ilmu nadori, wajib, mustahil, jais. Nanti akan disebutkan lagi hukum syar'i, kemudian hukum adi supaya dapat kita boleh bisa bedain mana hukum syar'i, mana hukum adi, mana hukum akli. Kalau bicara ilmu tauhid pakainya hukum akli. Wajib Allah mempunyai sifat wujud, berarti wajib itu wajib akli. Yang nggak boleh nggak ada sifat wujud itu kepada Allah. Kalau Rasul punya sifat wajib fatonah, berarti secara akal nggak boleh Rasul nggak punya sifat cerdas. Rasul pasti cerdas. Satu ayat, itu boleh lihat tuh yang namanya satu ayat Al-Quran, satu surat, tafsirnya berapa biji. Rasul sekali denger doang udah ketalar semua. Itu kecerdasan. Kita nih, ini udah 4 kali hatam masih iya mas, emang gitu. Kan kita sadar kita bukan punya sifat wajib yang fatonah.
ikhtiar, nanti Allah kan mudah-mudahan kan jais. Boleh belajar bodoh terus, boleh belajar pintar terus, tapi jangan berhenti menjadi pelajar, itu aja. Kan dunia hina, yang gak hina cuma orang berilmu yang berzikrullah, malah dan yang menyertai zikrullah. Kalau ente punya kendaraan dipakai buat berzikir, mendukung ibadah, punya rumah dipakai buat mendukung ibadah, nggak jadi hina itu, menjadi punya baju dipakai buat ibadah, punya bini dipakai buat nyemangatin ibadah kan. Ya habis gimana? Kalau bininya nggak dipakai buat nyemangatin, manyun buat gitu. Nah, jadi punya fasilitas itu disertai untuk mendukung ibadah, maka tidak menjadi nggak jadi dilaknat tuh. Mobil nggak dilaknat, motor nggak dilaknat, ini kagak dilaknatin, rumah kagak dilaknatin. Kalau rumah udah dilaknat, begitu pulang berantem mulu. Gitu sih. Panas gitu. Iya kan gitu. Ya. Allah alam. Alhamdulillah ala alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi asyari wal daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi asyari wal daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi asyari wal daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala setiap hari yang dibuat aja. Tahu nggak setiap hari kerjanya apa? Pohon pisang diajak ngomong, ntar burung diajak ngomong, sama orang kamu diajak ngomong gara-gara ini. Jadi kalau belajar tauhid nggak sanggup mikirnya, stop udah. Kalau udah paham udah berhenti sampai di situ, jangan diterusin, ntar error. Kalau nggak tahu simpen nanya, gitu. Jangan diterusin, ntar error. Gitu. Jadi belajar tauhid jangan terlalu dalam juga. Jadi kalau akalnya sesuai akal ukuran kita. Kalau akal kita bisa ngedalaminnya cuma semeter aja, jangan dengan 10 meter. Ntar kelelep. Kan gitu. 10 meter keluar air gak bisa berenang, kelelep di situ, mati di situ. Jadi gali kuburan sendiri namanya. Jadi gak ada hubungannya dengan atas. Ilahi Al-Biro
بالتقوى وإدراك الغايات بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شر بحقهم وشرا بذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وصلهم وقوهم ونبي عليهم أجمعين الله يغفر لهم وانفعنا بأسرارهم وأنوار الأنوار وبركاتهم وأنت الأعمال فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وسبق الناس الحق بالحق والحمد لله صلاتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومثله العظيم اللهم اغفرنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واسنا أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat afiat. Allah pertemukan kembali kita di majlis taklim yang mulia ini, mudah-mudahan insyaallah apa yang menjadi niatan kita Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab sifat halaman berapa? 3 ya? Hah? 4 atau 3? Hukum akli ya? Hukum akli belum kelar ya? Iya betul ya? Benar nggak? Hukum akli belum kelar ya? Diulangin dikit lah hukum akli. Kemarin baru separuh soalnya. Iya betul ya? Hukum akal. Yang ambil keberkahan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum akli, Hukum akli, yakni hukum akal yang sempurna, Hukum akal yang sempurna, yaitu yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. di hati mukmin. Dengan cahaya itu Dengan cahaya itu dapat diketahui akan akan segala ilmu dorori, segala ilmu doruri, yaitu yaitu
yang tiada berhajat pada dalil yang tiada berhajat pada dalil dan ilmu nadhari dan ilmu nadhari yaitu yaitu berhajat pada dalil berhajat pada dalil dan artinya hukum akli dan artinya hukum akli menetapkan suatu barang menetapkan suatu barang bagi suatu barang dan suatu barang atau menafikannya atau menafikannya padanya dengan tiada terhenti dengan tiada terhenti atas berulang-ulang atas berulang-ulang seperti hukum adi seperti hukum adi dan tiada terhenti dan tiada terhenti atas tertaruh atas tertaruh oleh yang menaruh oleh yang menaruh seperti hukum syar'i seperti hukum syar'i bermula bermula tersimpun hukum akli tersimpun hukum akli di dalam 3 perkara di dalam 3 perkara di bawah ini di bawah ini wajib wajib yaitu barang yang tak dapat barang yang tak dapat pada akal tiadanya pada akal tiadanya mustahil mustahil yaitu yaitu barang yang tak dapat barang yang tak dapat pada akal adanya pada akal adanya jaiz yakni harus yaitu barang yang sah barang yang sah pada akal adanya pada akal adanya dan tiadanya. dan tiadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabri wa yassir wa muhammad min lisan. Wasadat lisan wa biqul bihaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sedikit, jadi hukum akal ini di dalam pelajaran tauhid harus dipaham dulu sebelum pembahasan tentang sifat-sifat daripada Allah Subhanahu. Jadi kalau nggak paham hukum akal ini berarti kesananya sulit nanti memahami. Jadi diperlukan akal yang sempurna. Sebab sifat daripada Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu tauhid itu pakainya akal. Jangan pakai perasaan. Kalau perasaan sama perempuan aja. Ya bisa juga sih perempuan diakal-akalin. Akal-akalin juga. Makanya wajib didahulukan sebutan 3 perkara ini sebelum dipelajari daripada sifat 20. Nah, hukum akal apa sih? Kita sering dengar nih, punya akal apa enggak? Akal itu adanya di sini atau di mana? Kalau struktur tubuh berarti ini apa nih? Otak gitu. Akal di otak apa bukan? Jadi biar tahu Allah Ta'ala itu naruh akal adanya di mana. Kalau ulama mengatakan berdekatan dengan hati secara adanya di mana? Di sini. Hah? Hati manusia di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Tapi bukan di situ. Hati ini gaib. Nggak ada yang tahu letaknya. Ya ulama menyandarkan di sebelah sini. Makanya ada yang ngajarin kalau sembahyang suka miring gitu. Ada. Sebenarnya kelebihan miringnya satu. Kalau Imam Ghazali ngajarinnya 1 jari aja gesernya, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan bukan nyenggol orang, bagus tapi jelek. Enggak, lihat aja bagusan begini apa bagusan begitu. Kelihatannya gitu porsinya, bentuknya. Bukan center ya. Senyaman. Coba perempuan cakep burinya miring juga jelek. Ini mesti. Iya benar ini. Melihatnya aja oke. Nah, hukum syariat itu praktek di dalam agama kalau kata orang kurang bagus berarti kurang bagus. Ada fungsinya memang, ada fungsinya bahwa supaya hati itu tidak sampai berpikiran kepada perut. Ada maknanya. Tapi jangan kebanyakan gitu. 1 jari aja geser. Hukum akal
Yang sempurna berarti akal yang sempurna nih. Kalau yang nggak sempurna nggak ada nih. Yaitu cahaya. Cahaya itu nur, bukan cahaya model lampu ini, bukan. Dan nur ini cahaya kita nggak tahu bentuknya karena hanya Allah yang tahu bentuk. Jadi hanya Allah yang tahu cahaya. Jangan kita bayangkan cahaya seperti cahaya lampu senter atau sesuatu yang bisa menerangi. Itu hanya ibarat. Nah, cahaya ini nggak ada yang tahu bentuknya kayak apa. Yang tertaruh di hatimu. Jadi akal itu adalah cahaya yang tertaruh di hatimu. Syaratnya harus kalau nggak mukmin nggak punya akal. Ada akal cuman biasanya kelakuannya seperti binatang. Jadi akal perbuatan hidupnya nggak lebih daripada cari makan, kawin, tidur. Iya kan, hewan begitu kan. Kita ini kan nggak ada bedanya sama hewan, cuma bedanya kita hewan yang berkata-kata. Makan, kambing makan. Tidur, kambing tidur. Kawin, kambing juga kawin. Allah sempurnakan kita, diberikan ada ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Habis itu Allah letakkan di tempat yang paling hina, sumaradnahu asfala safil. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman dikasih cahaya di hatinya sebagai Jadi harus mukmin dulu. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang nggak mukmin ya sama aja hewan yang berkata-kata sedang berjalan gitu. Jadi kalau orang akalnya nggak dipakai berarti hewan yang berkata-kata. Paham berarti. Itu cahaya. Nah, fungsinya cahaya itu, maka dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu dhuru. Jadi dengan cahaya yang Allah kasih di dalam hati kita ini, Allah kasih pemahaman tentang ilmu dhururi. Apa itu ilmu dhururi? Ilmu yang tidak berhajat kepada dalil. Gampangannya, ngulangin yang kemarin. Sekilas kita lihat, kita bisa tahu itu namanya ilmu dhururi. Nggak perlu nyari dalil, nggak perlu nyari fakta, nggak perlu nyari pembuktian segala. Itu namanya ilmu dhururi sekilas. Sekilas aja nggak perlu nyari biasanya hukum ibu sama anaknya. Jadi ibu kalau buta, orang ibu punya anak, ibunya buta, gak usah pakai lihat, dia cium aja pembawa, ini anak gue ini bukan, walaupun disodorin dengan bayi yang sama. Itu namanya ilmu dhururi. Nggak perlu nanya nyari dalil dia. Dari mana dia bisa tahu? Allah yang kasih tahu. Bukan karena kita punya kemampuan, tapi Allah tolong dengan cahaya itu kita punya ilmu dhururi. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Kalau cahayanya dicabut, gelap aja. Kenapa digambarkan cahaya? Karena cahaya itu bisa menunjukkan jalan, bisa menerangi jalan. Jalan malam-malam nggak pakai lampu, dia jalan kalau nggak kesandung-sandung. Itu fungsinya. Nah, fungsinya ilmu itu supaya kita nggak kesandung-sandung. Sampai di tujuan kita, di dalam perbuatan kita, apa yang Allah jadikan kita di alam dunia menjadi tujuan. Jadi kesandung, kecemplung neraka gitu. Ini gimana? Itu fungsinya cahaya. Syaratnya mau beriman kepada Allah. Terus orang yang beriman tuh banyak yang pada pinter-pinter, yang pada cerdas-cerdas. Ada yang insinyur, ada yang profesor. Itu mah ukuran dunia, ilmu kesepakatan mah. Orang cerdas menurut ukuran agama itu orang yang taat kepada Allah. Itu orang cerdas. Lebih memikirkan akhiratnya ketimbang dunia. Itu orang cerdas.
kira-kira perbuatan gua ada ujungnya nggak nih di akhirat, jadi masalah nggak di akhirat. Itu orang cerdas begitu. Kalau yang nggak begitu berarti nggak cerdas, karena dia tidak kenal dirinya. Untuk apa dia ada di alam dunia, diciptakan Allah Subhanahu. Ada di lahir di dunia untuk apa? Kalau cuma sekedar makan, ya kambing juga makan. Sekedar kerja, ya kuda, kebo juga kerja kadang-kadang. Habis kerja dikasih makan sama yang punya tuannya, kan gitu ya. Suruh tidur, besok dimakan lagi, dipecutin, ente mau gitu. Ya kan gitu kan. Makanya Sumarodatnahu asfala sa, kalau taruh di tempat yang paling hina, ya begitu modelnya. Kayak kebo dipecutin, besok kerja, besok gua kasih makan. Ya nggak banyak ente nonton film perbudakan modelnya begitu. Manusia bagikan binatang. Kalau yang nggak dikasih ya, ilmu doruri yang sekilas aja kita tahu. Kalau lihat teman mukanya ngantuk, udah nggak usah pakai tanya dalil, oh berarti dia lagi ngantuk. Biasanya kalau ngaji begitu, bukan ngantuk, dia kebanyakan jinnya. Gitu. Oh paham, oh dia ngantuk. Apa bawa norok nggak tahu juga. Jadi nggak usah nanya, ente ngantuk, nggak usah. Itu namanya ilmu doruri. Jadi nggak perlu pakai nanya dalil kita tahu. Kalau kita udah kenal sama orang, suaranya bisa kita kenal. Suaranya Ustaz Komar. Kan nggak perlu pakai dalil. Ilmu itu dari mana yang bisa tahu? Dari jauh, assalamualaikum nih anaknya pulang kampung, nih suara anakku yang nomor 2, kata emaknya. Dari mana itu ilmu itu bisa tahu, dia bisa bedain suara anaknya, suara bukan anaknya. Itu ilmu doruri yang Allah kasih kepada. Ada yang pelajari ilmunya di sekolah kan kagak. Kok itu bisa bedain, oh ini suaranya si fulan, ini suaranya si fulan, suaranya si fulan. Dari mana ilmu itu? Nah segitu aja kita nggak sanggup mikirin itu. Kalau orang komputer bikin software setengah mati buat kenalin suara. Kalau gua otak mikirinnya. Oh suara si Anu, mengenali suara. Teknologi Allah Subhanahu wa taala udah ada di zaman azal ya kan. Ditirulah oleh manusia supaya itu menjadi pembuktian. Sekarang ini muncul semua. Benar nggak? Kan dulu kita nggak percaya, apa iya Allah tahu semua perbuatan kita kan gitu. Nah sekarang udah terbukti nih. Jejak digital bisa ketahuan, semua orang bisa tahu. Kadang-kadang dihapusin supaya nggak malu gitu kan di dunia maya. Lantan di padang mahsyar begitu model kita dijadiin TV, nah ini jam sekian itu begini. Dulu nggak ada yang tahu dulu. Kita lagi nyolong, kita lagi. Ada CCTV-nya belakang. Itu teknologi daripada Allah Subhanahu. Bubar semua udah. Itu kan ya. Sekarang kejadian yang di ujung dunia di saat yang sama bisa kita lihat. Allah penglihatannya lebih daripada itu. Yang di dalam batu Allah tahu. Wali-walinya Allah yang orang-orang berikan keistimewaan tahu. Karena Allah kasih tahu. Itu teknologinya gitu. Sekarang nggak usah pakai lagi begitu. Zaman dulu kalau kiai ngobrol sama kiai yang di ujung Jawa tinggal ngomong aja begini sendiri nyampe bahasannya gitu. Sekarang kita nih gak usah pakai wirid-wirid, beli handphone aja. Sama. Memang teknologi. Jadi nggak usah pengen bisa apa namanya? Bisa ngobrol jarak jauh deh, yang kiai yang di jauh kasih handphone, itu isin pulsa, itu gue handphone ngobrol. Saya gimana sehat? Sama. Betapa mudahnya sekarang dipermudah. Jadi udah nggak laku, bisa ngobrol jarak jauh, udah beli handphone aja selesai. Kelamaan. Asal ada duitnya aja kan. Nah itu ilmu doruri. Yaitu ilmu yang tidak berhajat pada dan nadhori, yaitu ilmu yang berhajat pada Kalau nadhori ini yang kita lihat sekilas kita nggak paham.
harus cari tahu dalilnya kenapa ini, kenapa begitu. Dalil ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Akalnya berpikir kan. Nah, itu. Dan artinya hukum akal jadi menetapkan suatu barang atau sifat bagi suatu barang atau menafikannya padanya. Atau menafikannya padanya. Itu fungsinya dapat berita si fulan sakit, bener nggak disakit, itu namanya hukum akal. Dicek lagi data, ditanya orang yang dekatnya, saudaranya, adiknya, ibunya, orang tuanya, oh ternyata sakit bener. Itu namanya ilmu hukum akal, meneliti keadaan itu. Nah, belajar tauhid tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu modelnya begini. Kenapa Allah ada? Jadi pikirin, mana dalilnya, mana buktinya. Alam jagat raya ini buktinya adanya Allah. Oh ya udah, berarti sekarang dalilnya mana? Pikirin aja tuh. Ini meja bisa ada di sini, ada yang naruh pas ini. Nggak mungkin jalan sendiri deh. Kalau akal yang sempurna, kecuali akalnya nggak sempurna, punya kakinya dia tinggal jalan di depan. Ya akalnya nggak sempurna, kan nggak bisa jalan di meja. Itu menentukan sesuatu sifat bagi suatu sifat yang lain, atau menafikannya. Oh enggak sakit ya, dibuktinya ini itu. Dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adi. Jadi tiada terhenti, nggak ada hubungannya sama hukum adi. Kalau hukum adi kan ditentukan berulang-ulang. Mana hukum adi contohnya? Makan. Kalau orang lapar makan, kenyang. Kalau orang lapar besok makan lagi, kenyang lagi. Lapar makan, kenyang lagi. Itu namanya hukum adi. Berarti kalau orang mau kenyang makan, itu berulang-ulang. Itu hukum adi.